Halo semuanya, perkenalkan kami dari Padang. Kami di sini akan mewawancarai salah satu contoh usaha kreativitas di Padang. Ikuti keseruan kami yuk. Halo Sobat Smakers, perkenalkan nama saya Kesha Raziba. Hari ini saya bersama Abang Peter Parkir. Parkir. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nasi Padang darurat. Nasi Padang darurat ini hanya ada satu loh di Padang, dan ini adalah suatu inovatif dan kreatif yang baru di Padang. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Pak? Perkenalkan, nama aku Peter Parkir. Jadi aku itu juga salah satu mahasiswa semester akhir di salah satu kampus negeri yang ada di Padang. Nah, karena kita tertarik apa itu nasi Padang darurat, baik ini kita bertanya-tanya ya guys. Yang pertama, bagaimana awal mula Peter Parkir mulai usaha ini? Oke, jadi awal mulanya itu karena aku punya 3 jatah makan sehari. Yang mana dari 3 jatah makan sehari itu dulu karena aku obesitas. Nah, jadi berawal dari obesitas itu aku mengurangi jumlah makan. Yang mana awalnya itu dari 3 kali sehari, aku kurangi jadi sekali sehari dengan pola diet intermittent fasting. Nah, jadi 2 jatah ini aku alihkan dengan cara aku berbagi ke orang, biar aku ya daripada nggak kepake gitu kan. Nah, dari situlah aku mulai gerakan ini, dan seiring waktu banyak rekan-rekan yang bergabung buat membantu juga. Nah, jadi sekarang kita udah punya banyak ranger dan banyak juga kita membantu orang. Nah, dari situlah kita mulai. Oh gitu. Kalau nggak salah, nasi Padang darurat ini juga ada referensi dari kota lain ya Bang? Ya, jadi untuk awalnya itu dimulai dari Jogja. Ada nasi darurat Jogja. Lalu kita bangun di sini nasi darurat Padang, cuman dengan konsep yang berbeda, yaitu kita memakai branding Spiderman. Nah, kalau di sana itu kan mereka nggak pakai branding, tidak menutup isi pengguna. Kalau kita dengan konsep yang kita menjaga martabat dari pengguna dan juga diri kita sendiri, kerahasiaannya begitu. Oh begitu. Yang menginspirasi Abang untuk memulai usaha ini apa Bang? Jujur, aku bukan orang baik. Nggak se-naif itu aku untuk memulai ini cuman karena alasan baik. Yang menginspirasi aku itu karena ada salah satu temanku yang aku tahu dia orang yang mampu, kerjaan oke, cuman satu waktu dia minta tolong ke aku, minta tolong 13.000 cuman buat belian geprek. Di situ aku jadi mikir kayak, oh ternyata mau berada apapun orang pasti bisa ada di titik terendah. Nah, dari situlah menginspirasi aku selain dari obesitas tadi. Oh begitu ya Bang. Bagus ya Bang inspirasinya. Selanjutnya bersama saya Miftaul Aureli Azelia Putri. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Peter Parker, apa tantangan terbesar dalam melaksanakan usaha ini? Oke, tantangan terbesar kita itu ada beberapa ya, macam-macam. Yang pertama itu kita kena tipu, karena ada sebagian penerima ini menipu kita. Jadi di awal misal dia minta bantuan, setelah kita antar dan sampai di lokasi orang ini menghilang, nggak ada kabar. Nah, itu salah satu keresahan ya, yang kami harap tidak terjadi, dan fakta lapangan berkata sebaliknya. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Jahat juga ya Bang, Peter Parker orang yang kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya bersama saya Nisa Inetua. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, bagaimana Abang menilai apakah suatu ide layak untuk dikembangkan Bang? Suatu ide tentu layak untuk dikembangkan, untuk kita cari inovasinya, dan siapa tahu itu berpotensial untuk menghasilkan suatu output yang baik kan? Gitu. Berarti di sini kita tuh sebenarnya layak untuk mengembangkan ide-ide yang kita punya gitu Bang. Seperti Abang telah mengembangkan ide tentang nasi darurat yang mungkin ini pertama kali untuk ditemukan gitu ya kan Bang? Ya betul, karena ide sekecil apapun itu kalau memang kita maksimalkan itu bisa berpotensi besar menghasilkan output yang baik. Baik, itu pertanyaan selanjutnya untuk Abang Peter nih. Kayak tantangan apa gitu Bang yang menjadi hambatan dalam menjalankan usaha Bang ini gitu loh Bang? Tantangan yang menjadi hambatan kita itu sebenarnya apa ya?
Mungkin di pendistribusian, karena untuk beberapa titik itu kita masih kekurangan relawan. Relawan itu kita sebut ranger. Jadi kita masih kekurangan ranger dan itu dominan di daerah Kuranji sama Lubuk Buaya. Nah itu biasanya jadi salah satu tantangan atau hambatan kami lah. Cuman kami punya solusi lain tuh untuk hal itu. Cuman kalau misal kami membutuhkan bantuan, nah, kami mau ada salah satu ranger kami yang siap untuk kesana. Itu aja sih. Berarti banyak ini ya bang membernya yang tersebar di Kota Padang ya bang terutamanya bang. Alhamdulillah. Ya itu relawan aja bang atau ada dapat fee dari itu gitu bang nggak ya bang? Dapat fee dari mana nih? Oh kan ini dapat ya setidaknya kayak ada fee dari kita pengantaran atau apa atau cuma relawan aja serba relawan aja gitu bang? Oh jadi kalau itu kita juga memberdayakan si relawan. Jadi untuk tiap pengantaran kita berikan insentif. Oh kan kita tahu bang dari medsos, dari TikTok, dari Instagram gitu bang. Apa pengaruh besar media sosial nih dari si Darurat Padang ini terhadap apa yang abang lakukan gitu bang? Oh, okay. Jadi impact sosial media ke kami itu cukup banyak ya, banyak banget malah. Apalagi daya tampung dari sosial media itu nggak bisa terbendung. Ketika kita viral, itu permintaan masuk itu banyak banget. Pernah satu waktu sehari kita masuk 30 bantuan orang meminta. Dan itu salah satu impactnya. Terus impact lainnya juga dari sosial media kita dapat tangan-tangan lain, dapat relawan-relawan baru, orang-orang baru yang kita kenal, atau bahkan orang-orang baik yang memberikan bantuan ke kita dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk uang. Gitu. Kan dari media sosial itu media sosialnya mencantumkan kayak norek atau via dana gitu bang untuk menyalurkan bantuannya gitu bang. Oke, untuk menyalurkan bantuan kita sendiri nggak pernah open ya. Kita nggak ada satupun campaign atau poster apapun itu yang menyatakan kita open donasi. Cuman untuk orang-orang yang ingin memang mendonasikan atau membantu kita menerima. Tapi kita tidak pernah meminta ataupun menyuarakan untuk itu. Bersama saya dengan Nurafika Fajriani. Baik bang, apakah abang mengikuti tren atau menciptakan tren sendiri bang? Kalau untuk mengikuti tren bisa dilihat di konten-konten sosial media kami paling biasanya ngikutin tren dari MU, klub bola. Terus untuk menciptakan tren kita tidak menciptakan tren, tapi kita berusaha untuk menginspirasi orang-orang agar saling mengingat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dapat tahu ada tangan-tangan, ada orang-orang yang memang perlu bantuan tangan kita begitu. Nah, udah masuk ke pertanyaan terakhir nih guys. Menurut abang, apa saran abang untuk orang yang ingin memulai usaha seperti abang atau yang lain-lain gitu bang? Kalau saran dari aku itu yang pertama kita harus punya niat ya. Setelah kita punya niat, kita jalankan. Memang berat di awal, sulit, bakal banyak mata yang memandang sebelah mata. Cuman dari situ yang harusnya kita jadiin fondasi buat kita lebih semangat, lebih percaya diri. Nah seiring waktu nanti juga mata-mata itu akan mulai percaya sama kita. Nah dari sana kita kembangkanlah ide-ide awal kita itu menjadi sebuah inovasi yang baik dan bisa menginspirasi orang banyak. Menurut abang, kunci sukses dalam bisnis itu apa bang? Aku kebetulan bisa dibilang belum sukses juga ya. Cuman ada satu rumusan yang selalu aku tanam, yaitu ketika kita berusaha, di situ keberuntungan akan datang, dan keberuntungan itu akan datang di waktu yang tepat. Nah momentum itu harus kita manfaatkan dengan baik agar ketika itu meledak kita bisa memaksimalkan potensi itu. Nah dari sanalah kita harus konsisten menjalankannya. Jadi guys, kalau misalkan ingin memulai bisnis, kalian jangan pernah takut. Bisnis itu mulai dari nol, seperti nasi padang darurat yang awalnya cuman yang sekitaran jadi melebar ya bang. Yaudah segitu dulu guys, udah video dari kami dan abang Peter Parkir. Dadah guys.